Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzul bin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudara pembesar dimanapun berada yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan juga kepada saudara subscriber dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah No Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadikan eratnya tali silaturahmi, bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang telah mensupport channel saya Mbah No Al-Wahid dengan cara menyentuh tulisan berwarna merah hingga menjadi abu-abu, yaitu tulisan subscribe dan like serta komentarnya. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas dukungan, atas bantuan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu kebaikan dalam urusan dunia maupun kebaikan dalam hal akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas yaitu tentang amalan sholawat wahidiyah. Tentu Bapak Ibu yang belum mengenal amalan sholawat wahidiyah tentu bertanya-tanya seperti apakah amalan sholawat wahidiyah tersebut. Amalan sholawat wahidiyah itu yaitu suatu amalan sholawat yang ditaklif, yang disusun oleh beliau seorang kiai yang bermukim di Pondok Pesantren Kedungelo, Kediri, Jawa Timur. Beliau menaklif, menyusun suatu amalan sholawat wahidiyah yang bertujuan untuk diamalkan oleh semua manusia, tidak pandang bulu, tidak pandang organisasi, ataupun diamalkan oleh siapapun yang mau mengamalkannya, baik itu anak-anak, orang dewasa, remaja, orang tua, laki ataupun muda, dari manapun golongannya, organisasinya, bangsanya, boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Jadi siapapun boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah tidak memilih ataupun menentukan satu madhab. Bila Bapak Ibu mengambil satu madhab Imam Syafi'i, maka di situ Bapak Ibu boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Bila Bapak Ibu mengambil madhab Imam Hanafi, maka di situ pun boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Bila Bapak Ibu mengambil madhab dari Imam Maliki, Imam Hambali, ataupun yang lainnya, bisa mengamalkan sholawat wahidiyah. Dikarenakan amal sholawat wahidiyah ini siapapun boleh mengamalkannya. Sudah tentu dapat rekomendasi di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta malaikatnya bersolawat kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa di dalam Wahidiyah tidak memilih satu organisasi ataupun satu madhab? Contohnya kita mengambil madhab Imam Syafi'i. Pengamal Wahidiyah harus mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tidak seperti itu. Dikarenakan amalan sholawat Wahidiyah ini adalah satu penyempurna suatu amalan, suatu niat. Apapun madhab Bapak Ibu yang ikuti, maka di situ ada amalan sholawat Wahidiyah yang menganjurkan untuk menata hati, untuk menata niat lagi. Kepada siapa kita mengabdikan diri dan kepada siapa kita untuk mengibadahkan. Disinilah tujuan daripada amalan sholawat Wahidiyah dengan ajarannya, yaitu lillah billah, lirrasul dan birrasul, serta yu'ti kulladhi hakin haqqah, takdimul aham fal aham, sumal anfa fal anfa. Di dalam jamaah sholawat Wahidiyah, di situ pengamalnya berbagai macam golongan, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa-bangsa, dan siapapun itu, baik itu orang alim, seorang kiai, seorang ulama, ataupun seorang al-fakir, orang yang tidak memahami tentang agama, di situ pun boleh mengamalkan sholawat Wahidiyah. Dikarenakan keutamaan daripada amalan sholawat Wahidiyah yaitu untuk menjernihkan hati, dan ini siapapun mutlak harus menjernihkan hati dengan sebaik-baiknya. Disinilah tujuan daripada amalan sholawat Wahidiyah, yaitu berfaedah untuk menjernihkan hati, makrifat billah, sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti apakah amalan sholawat Wahidiyah? Bapak Ibu bisa lihat, yaitu suatu lembaran amalan bacaannya di media, baik itu melalui media YouTube, Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Itu bisa dilihat seperti apa amalan sholawat Wahidiyah, ataupun bisa membaca yaitu kalimat nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini diulang-ulang, kita baca setiap hari minimal 30 menit dan maksimal sekuat ataupun seikhlas Bapak Ibu sekalian di dalam membaca kalimat nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan ini di dalam pengamalannya tidak hanya sekedar kita membaca ataupun mengamalkan sholawat Wahidiyah, tetapi kita harus bisa menata hati. Yang pertama adalah lillah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah billah, kita menyadari bahwasanya semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Rasul kita makmum kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bir Rasul kita mendapat jasa dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat lillah dan billah di Rasul dan bir Rasul, maka sempurnalah sudah niat Bapak Ibu sekalian di dalam mengamalkan sholawat Wahidiyah. Demikianlah penjelasan saya tentang amalan sholawat Wahidiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak keluar dari nafsu pribadi saya, tetapi mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan jamuan doa restu dari beliau. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.